Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga adik-adik dan mama papa dalam keadaan sehat ya. Dan jika ada yang kurang sehat, semoga cepat sembuh. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, Nah adik-adik, walaupun kita masih di rumah aja, kita harus selalu percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita dan selalu menolong kita semua. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, mari kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria 302, Banyak Perbuatan. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengaku salah kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, terima berita anugerah yang terambil dari Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi Happy Ya Ya Ya. cintaku semakin mendalam.
Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik sekarang terima petunjuk hidup baru yang terambil dari Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kita respon dari Mazmur 85 ayat 2. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Adik-adik sudah siap? Kalau sudah, kita siapkan telinga kita dan kita duduk yang tenang ya. Kita sama-sama mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Rolim. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat berjumpa kembali dalam cerita Alkitab bersama Kak Rolim. Oke, sudah siap mendengarkan cerita sekolah minggu? Oke, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus menolong kita. Ayo semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu baik kepada kami semua. Pada pagi hari ini kami kembali mau mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan dari Alkitab. Tolong kami ya Tuhan, terangi hati kami dengan Roh Kudus agar kami mengerti cerita firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Oke, adik-adik. Ya. Suatu hari di sebuah rumah di daerah Kapernaum, di rumah itu ada Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya mengajar orang yang hadir pada saat itu. Kemudian ada empat orang yang juga ingin sekali ketemu Yesus. Ya, kenapa ingin sekali ketemu Yesus? Mereka rupanya mau membawa teman mereka. Ada satu orang teman mereka yang sedang sakit lumpuh. Ya, kalau orang sakit lumpuh itu orang tidak bisa jalan, kakinya tidak bisa berjalan, bahkan mungkin badannya juga nggak bisa digerakkan. Jadi dia sepanjang hari itu hanya tidur saja. Dan itu dia udah sakit lama sekali. Dan dia percaya bahwa hanya Yesus yang mampu menolong. Kenapa? Dia dengar bahwa Yesus itu punya kuasa katanya untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi dia percaya bahwa hanya Yesus yang mampu menolong. Nah, kemudian teman-temannya yang 4 orang tadi juga percaya bahwa ini pasti hanya Yesus yang mampu menolong teman kita ini. Nah, tapi sayang, setelah mereka sampai di tempat Yesus berada, mereka tidak bisa ketemu langsung dengan Yesus karena begitu banyaknya orang. Nah, kemudian mereka mulai bincang-bincang bagaimana caranya mencari jalan supaya mereka bisa ketemu dengan Yesus. Nah, mereka ketemu ide. Ya, ayo kita naik ke atap rumah dan menurunkan Yesus. Ya, ide ini mereka setuju. Kemudian mereka berempat tentunya mengikat kasur temannya itu untuk bisa mengangkat ke atas. Dan itu pasti mereka susah sekali. Mereka sudah berempat kemudian berusaha mengangkat temannya itu ke atas atap rumah. Nah, begitu sampai di atas atap rumah, mereka supaya bisa menurun ke bawah bagaimana caranya? Ya, mereka kemudian membuka atap rumah itu. Atap rumah itu dibuka, bongkar. Kemudian dengan kasurnya temannya itu kemudian diikat pakai tali dan mereka turunkan dengan susah payah pelan-pelan menurunkan temannya itu ke bawah. Nah, akhirnya temannya itu bisa berada di ruangan di mana Yesus berada. Luar biasa ya usaha mereka untuk bertemu dengan Yesus. Nah, setelah
orang lumpuh itu kemudian berada di hadapan Yesus, lalu apa yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus lakukan adalah dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Loh, kok Tuhan Yesus tidak menyembuhkan sakitnya? Tuhan Yesus malah mengatakan bahwa, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Ada dalam rumah itu ada juga ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang yang pandai di agama, kemudian mendengar apa perkataan Yesus mengampuni dosa manusia. Mereka berkata bahwa, ini Yesus nih siapa? Kok dia bisa mengampuni dosa manusia? Kan yang bisa mengampuni dosa kan hanya Allah saja. Tapi Tuhan Yesus tahu apa isi hati mereka, apa yang mereka perbincangkan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka bahwa Anak manusia, yaitu Yesus, yaitu aku, ya, punya kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Tuhan Yesus kemudian menghabiri anak yang lumpuh tadi dan mengatakan kepada dia bahwa, "Anakku, bangunlah, angkatlah kasurmu, kemudian kamu pulang ke rumah." Luar biasa. Tuhan Yesus menyembuhkan anak yang lumpuh itu, dan sekarang dia bisa bangun kembali, duduk, kemudian berdiri dengan kuat, dan akhirnya dia melipat kasurnya seperti perintah Tuhan Yesus dan pulang ke rumahnya dengan penuh sukacita. Adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan. Jika adik-adik mau membaca, yang sudah bisa membaca, mau membaca di Alkitab, silakan nanti dibaca di Alkitab dari Markus 2, ya. Markus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Oke, sampai di sini ceritanya. Adik-adik semua, sampai ketemu kembali di cerita yang akan datang, ya. Kak Vini, silakan. Adik-adik, mari kita menyanyi Kidung Ceria 71 ayat 2. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh kawannya. Pada hari itu Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Nah, adik-adik, sekarang kakak punya ayat hafalan untuk adik-adik. Ayat hafalannya terambil dari Markus 2 ayat 10. Markus 2 ayat 10. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dihafalkan ya adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui pengurus sekolah minggu. Nats persembahan hari ini terambil dari Mazmur 146 ayat 2a. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Mari kita menyanyi persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan selalu melindungi kami sampai saat ini. Tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menyenangkan hatimu. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Adik-adik, terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Sama-sama kita katakan, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik.